Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di SF Solution. Bertemu lagi dengan saya, Syahrul Firdaus. Saya selalu sharing mengenai pariwisata, di sektor pariwisata. Dan kesempatan sekarang ini saya akan membahas berwisata aman dimulai. Iya, maksudnya sekarang kita udah bisa berwisata lagi. Sudah aman. Nah, bagaimana caranya? Ikuti saja sampai selesai. Oke, moto dari berwisata atau jalan-jalan atau traveling itu adalah yang pertama, ketika sesuatu kejadian yang menyenangkan, maka kita akan berwisata untuk merayakannya. Tapi ketika terjadi sesuatu yang menyedihkan, kita juga akan berwisata untuk melupakannya. Nah, ketika tidak terjadi apa-apa, kita juga akan berwisata untuk membuat suatu momentum atau kenangan yang indah. Oke, 3 bulan kita PSBB ya. Selama PSBB kita banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa hang out, ketemu teman-teman, kita nggak bisa jalan-jalan ke mall, kita tidak bisa beribadah berjamaah di masjid atau di gereja dan di tempat lainnya. Kita nggak bisa bersosialisasi, kita nggak bisa silaturahmi. Bahkan ketika ada keluarga atau teman kita yang meninggal atau yang sakit, kita tidak bisa menjenguknya. Ya, itulah yang selama PSBB. Kemudian selama PSBB pun kita work from home. Nah, jangan dikira work from home itu juga menyenangkan. Sering buat saya khususnya work from home itu sejak saya bangun pagi saya buka laptop ya sampai tidur lagi baru tutup laptop. Nah, jadi nyaris selama kita melek itu kerja terus, itu work from home. Nah, kemudian semua selama PSBB atau WFH semua kita lakukan melalui online, rapat melalui online, ngopi bareng melalui online, belanja melalui online, jajan melalui online, semuanya banyak. Nah, selama PSBB pun juga kita di rumah terus kan. Yang ada adalah 4L. Kita ketemunya 4L. Lu lagi. Nah, itu. Hidup tuh serasa kayak di penjara selama PSBB. Karena kan semua terbelenggu. Semua kita dibatasi. Banyak hal yang tidak boleh. Nah, kemudian perasaan yang tertahan apa? Kita ingin keluar dari belenggu itu. Seolah-olah kita ingin lepas dari penjara itu. Ya, itu yang pertama. Dan yang terpikir biasanya begitu kita pengen lepas, nomor satu apa? Yang kepikiran adalah jalan-jalan. Kita pengen jalan-jalan, pengen ngeliat. Ya mungkin jalan-jalan dari yang deket dulu, baru agak jauh, atau mungkin yang juga paling jauh gitu. Nah, itulah yang intinya sebetulnya jalan-jalan tadi itu kita mau melepaskan itu adalah kita ingin apa? Berwisata. Itulah berwisata seperti moto yang tadi saya sampaikan di depan. Nah, ketika PSBB sudah dilonggarkan, nah mungkin kita juga dengar kemarin PCR atau rapid test itu berlaku 14 hari. Jadi boleh buat yang naik penerbangan pun itu lebih mudah. Kalaupun dia mau mengadakan perjalanan yang mungkin perlu seminggu di sana, sampai balik lagi itu masih bisa pakai hasil tesnya. Dan airlines, bahkan ada yang airlines sudah memasukkan rapid test ke dalam harga tiketnya. Objek wisata sudah dibuka. Nah, penerbangan pun juga sudah bisa menampung penumpang lebih banyak dan bahkan mungkin nyaris penuh gitu. Hotel juga kembali dibuka, restoran dibuka, dan moda transportasinya juga sudah mulai friendly dengan keadaan new normal ini. Nah, berwisata aman itu seperti apa yang dimaksud? Yang bisa dimulai berwisata aman tentunya dengan protokol new normal. Seperti apa new normal? Sekarang kita lihat semua orang pada pakai masker, semua orang rajin cuci tangan, ya. Semua orang menghindar dari physical distancing. Jadi kalaupun mengadakan perjalanan, mengadakan berwisata, itu tentunya kita tidak di dalam kerumunan ya. Tidak dalam jumlah besar ya, seperti grup tour gitu. Nah, Kementerian Pariwisata khusus untuk sektor pariwisata ini telah menerapkan ada satu yang disebut dengan CHS. Apa itu CHS? Clean, healthy, and safety. Bersih, sehat, dan tentunya selamat. Nah, CHS ini diterapkan di semua objek wisata, restoran, penerbangan. Nah, tadi penerbangan saya singgung sedikit. Penerbangan kenapa tadi bisa nyaris penuh?
rupanya di dalam penerbangan khususnya yang di jet ya, itu ada yang namanya HEPA filter. Dan HEPA filter ini bukan karena COVID saja dipasangnya. Rupanya sudah sebelum pandemi COVID sudah ada. HEPA filter itu dia adalah bisa menghisap udara ya yang ada di dalam pesawat itu sampai ukuran 0,00 sekian mikron. Nah, virus itu pun bisa terhisap di situ. Makanya kenapa di pesawat udara sudah bisa mereka duduk berdekatan ya. Karena begini, yang naik pesawat udara tadi di samping dipersyaratkan PCR atau rapid test, juga screeningnya cukup banyak. Ketika mau masuk di airport, pengecekannya cukup banyak. Jadi orang yang naik ke dalam pesawat itu adalah orang-orang yang hampir dipastikan sudah sehat, kecuali tadi screeningnya bermasalah ya. Seharusnya orangnya udah sehat-sehat semua. Nah, juga moda transport yang lain, bukan hanya di udara saja ya, semua komponen pariwisata semua harus menerapkan CHS tadi. Nah, setelah Anda tahu menerapkan CHS, objek-objek wisata tadi, kemudian komponen-komponen lainnya seperti transportasi, atau restoran. Nah, sekarang carilah zona yang aman, zona hijau tentunya. Nah, cari zona hijau. Di Indonesia masih banyak sekali zona hijau ya. Jadi Anda bisa bepergian ke daerah-daerah lain ya. Jadi pilihlah CHS, pilihlah objek wisata yang sudah menerapkan CHS. Insya Allah pariwisata Anda berwisata aman ya, karena selama Anda menjalankan protokol new normal dan juga Anda tahu mesti bagaimana berlaku seperti yang tadi, physical distancing, hindari kerumunan ya, makan makanan yang sehat ya. Nah, tentunya biasanya travel agent juga. Nah, travel agent juga sama ini. Astindo juga menseleksi para seller paketnya yang menjalankan land arrangement itu diminta untuk mensyaratkan CHS. Demikian yang saya sampaikan hari ini. Apabila informasi saya bermanfaat, silahkan subscribe dan silahkan share kepada yang lain ya. Jangan lupa tapi like, comment, share, and subscribe tentunya ya. Oh ya, selalu yang saya perlu ingatkan, selama ada kehidupan di bumi, pariwisata tidak akan pernah punah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.